Laut menyimpan banyak kisah, harapan, kebaikan, dan bahkan ancaman yang bersembunyi di balik kesunyian. Dan memutuskan menjadi voice of the voiceless adalah pilihan untuk terus membantu keberlangsungan hidup bumi pertiwi. Perjalanan saya ke Nusa Lembongan, Bali mempertemukan saya dengan Janis, peneliti muda yang percaya bahwa kehidupan bawah laut adalah fondasi bumi yang harus dijaga dan dilestarikan. Hai Jan, wah akhirnya nyampe juga nih. Iya. Nusa Lembongan. Terus lo pilih site-nya buat research di sini? Iya di Why? Nusa Lembongan. Kenapa Nusa Lembongan? Kan banyak daerah lain. Iya benar sih, cuman Nusa Lembongan, Nusa Penida ini segini ya tuh, mereka tuh bagian dari Coral Triangle. Jadi itu the richest biodiversity in the world. Dan mumpung di sini, aku ada akses untuk penelitian, untuk kerja, dan kebetulan juga emang lokasinya ini cocok banget buat diteliti. Agak Cina pikir. Kakinya lebih dilipat aja, ke atas. Nah gitu. Lihat sini Jan. Lo kerja sebagai? Research assistant di Marine Megafauna Foundation, jadi aku kerjaan itu untuk meneliti Itu yang 2019? binatang besar. Iya. Binatang-binatang besar, Iya. megafauna istilahnya. Iya. Megafauna laut ya. Jadi dari 2019 lo udah meneliti mereka? Iya, jadi dulu tuh 2019 mulai research assistant kan, jadi masih assist bos aku dulu, cuman mulai dari 2021 aku jadi project leader. Apa sih yang bikin lo tertarik? Ini kan gak lazim ya? Ya maksudnya sesuatu yang gue yakin gak banyak orang tahu. Ya gak banyak orang tahu dan ternyata ada bidangnya. Terus yang bikin lo pertama kali tertarik, gue harus ngedalamin ini nih. Sebenarnya tuh dulu pas dari kecil tuh emang suka nonton apa sih Nat Geo, Animal Planet, yang gitu-gitu lah, dokumenter gitu kan. Terus jadi tertarik. Nah terus pas SMA dapat kesempatan buat ngambil scuba diving license. Tapi kan scuba diving mahal, expensive sport gitu kan. Jadi akhirnya mikir gimana ya supaya bisa diving gratis gitu kan. Akhirnya tahu ilmu kelautan dan kebetulan emang tertarik sama binatang-binatang dan dunia laut. Semuanya itu akhirnya belajar, lulus, dan kebetulan dapat kerjaannya sesuai bidang yang aku sukain. Kalau untuk ancaman bawah laut secara global itu ada polusi, itu nggak plastik doang tapi ada limbah juga, ada ocean noise. Cuman kalau misalkan untuk di Nusa Penida sendiri ada tambahan mass tourism. Menurut aku lebih banyak orang Indonesia ya yang in charge project-project bidang megafauna laut karena kadang suka banyak peneliti dari luar kan, dan menurut aku bagus sih ada peneliti dari luar, cuma lebih bagus lagi kalau yang lead projectnya adalah orang Indonesia sendiri gitu. Hi Janice, how you doing? I'm good. Good.
Janice first came to world diving probably about 10 years ago, and she was helping out with marine megafauna. She was helping out with the team there. She stood in front of big tourists, giving them all the information they needed to know about the manta rays and about the turtles and about the marine life in this area. This is all down to people like Janice and Janice herself and the confidence and the sheer energy that she brings to her work here. Jadi aku lebih berharap bisa buka kesempatan untuk anak-anak muda Indonesia lainnya yang misalkan masih kuliah, yang lagi nyari-nyari magang, kayak gitu. Itu harapan aku untuk bidang ini sendiri di Indonesia. Kalau untuk kerja lapangan itu sangat bergantung sama alam. Jadi setiap hari aku pasti ngecek gelombang dan ombak yang di lautnya. Kalau misalkan nggak terlalu tinggi, biasanya kita usahakan untuk keluar. Jadi mau ada manta, mau nggak ada manta, kita berusaha untuk keluar dan nyari manta. Nah, setelah kita akhirnya sampai di dive site, aku dan tim aku, biasanya dibilangnya dive buddy, aku dan tim aku tuh bawa kamera. Dan beberapa kamera, nggak cuma satu aja. Jadi satu kamera itu biasanya untuk yang kita bilang belly shot, dan satu lagi kamera aku itu adalah untuk merekam parimanta dari atas. Jadi alat untuk mengukur parimanta itu namanya stereophotogrammetry. Aku itu perlu merekam parimanta dari atas karena aku lagi berusaha untuk mengukur. Aku mengukur parimanta itu tujuan besarnya yang pertama adalah untuk melengkapi informasi populasi tentang parimanta. Maka dari itu kami berusaha untuk memberitahu kepada wisatawan dan operator diving untuk mengambil foto belly shotnya parimanta dan diupload ke mantamature.org, yaitu platform database parimanta secara global. Nah, ini adalah yang disebut citizen science, jadi kita mengandalkan data-data yang diberikan oleh masyarakat untuk membantu penelitian dan konservasi parimanta di Indonesia. Terus tahan. Ke arah matahari. Buang sana lagi. Yes. Setiap penelitian pasti ada hipotesanya kan. Dari hipotesa lo coba buktiin benar atau enggak. Nah, goalnya apa sih yang lo pengen tuju? Kan nursery kan is a very important habitat for growth gitu kan. Jadi Manta Point sama Manta Bay ini dia adalah dua habitat yang sangat penting untuk parimanta. Jadi kalau misalkan habitatnya penting, terus sudah diketahuin kalau pada bulan-bulan tersebut itu adalah musim kawin misalkan, berarti kan habitat tersebut jauh lebih penting lagi untuk dilindungi. Walaupun pariwisata itu membantu ekonomi masyarakat, tapi kalau misalkan pariwisata ini tidak dilakukan, diimplementasikan secara baik dan benar, terutama ketika melihat dan berinteraksi dengan parimanta, itu justru akan membuat parimantanya hilang. Setelah kami melakukan penelitian dan ketika sudah ada hasilnya, kami berusaha untuk melaporkan hasilnya ke pihak pemerintah. Setelah pemerintah mendapatkan informasi dan data dari organisasi-organisasi kelautan, pemerintah akhirnya menetapkan parimanta dilindungi secara nasional di seluruh ZPE Indonesia. Dan sampai sekarang ini Indonesia merupakan suaka parimanta terbesar di dunia. Oke Jen, ini kita ngomongin konsep beauty, konsep kecantikan ini selalu jadi banyak definisi kan. Menurut aku definisi cantik tuh ketika mereka berani jadi dirinya sendiri tanpa mikirin judgement dari orang-orang lain. Menurut aku itu sih definisi cantik. Satu kata mungkin yang bisa mendeskripsikan lo secara utuh itu apa? Kayak satu kata yang mendefinisikan aku adalah caring, peduli. Jadi biasanya kalau jadi konservasi itu aku suka ngasih tahu ke orang-orang kalau
nggak cuman kerjaan aku doang ya, tapi konservasi di mana-mana tuh bisa dibilang voicing the voiceless. Jadi kita menyuarakan lingkungan binatang-binatang yang tidak bisa menyuarakan dirinya sendiri.